Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawati Astutara dengan NIM 22105220. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal R&D dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika berbasis Adobe Fals. Baik, langsung saja pada pembahasan. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah matematika merupakan ilmu yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Karakteristik matematika yang abstrak. Oleh karena itu, dibutuhkan pemanfaatan multimedia interaktif sebagai inovasi media pembelajaran masa kini. Media pembelajaran berbasis teknologi yang lazim digunakan adalah komputer. Peran media sangat penting dalam proses pembelajaran agar materi yang disampaikan oleh guru cepat sampai dan mudah diterima secara maksimal oleh siswa. Adapun media pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk pembelajaran matematika yaitu dengan pemanfaatan Adobe Fals. Nah, Adobe Fals adalah software yang digunakan untuk animasi, game, dan aplikasi pengayaan internet yang dapat dilihat, dimainkan, dan dijalankan. Di Adobe Flash Player, penggunaan Adobe Flash sebagai media pembelajaran bermanfaat bagi guru sebagai alat bantu dalam menyiapkan bahan ajar dan menyelenggarakan pembelajaran. Media Adobe Flash ini dapat juga memancing stimulus siswa agar dapat memanipulasi konsep-konsep serta dapat mengetahui bentuk nyata konsep matematika yang abstrak. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 1 yang terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan dan manfaat tujuan pengembangan. Nah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa media pembelajaran matematika berbasis Adobe Fals materi pada kubus dan balok dapat diterapkan di SDN Negeri 16 Limboto. Nah, adapun manfaat penelitian yang pertama bagi peneliti, pengembangan produk media pembelajaran berbasis Adobe Fals dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti. Yang kedua, bagi siswa, siswa dapat belajar dengan media pembelajaran yang baru sehingga dapat memotivasi siswa untuk lebih belajar lebih giat lagi. Dengan demikian, hasil belajar matematika siswa akan meningkat. Nah, kemudian yang keempat, bagi sekolah dapat dijadikan sebagai bahan rujukan tentang pengembangan media berbasis Adobe Fals sehingga dapat menambah wawasan pihak sekolah dalam mengembangkan media pembelajaran. Nah, kemudian produk yang dikembangkan berupa aplikasi berbasis Adobe Fals yang dapat dijalankan pada komputer berbasis desktop yang terinstall oleh Adobe Fals. Media pembelajaran hasil pengembangan dikonversi menjadi file. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 2 yang terdiri dari pengembangan matematika di sekolah dasar, media pembelajaran multimedia pembelajaran Adobe Fals, dan materi matematika di sekolah dasar. Nah, adapun pengertian matematika merupakan ide-ide abstrak yang diberi simbol-simbol dan tersusun secara hierarki serta penalarannya dedukatif, sehingga belajar matematika merupakan kegiatan mental yang tinggi. Matematika jelas berbeda dengan mata pelajaran lain dalam beberapa hal berikut, yaitu objek pembicaraannya 2 abstrak. Media pembelajaran merupakan bagian integral dalam sistem pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemauan siswa sedemikian rupa, sehingga proses ajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Berdasarkan definisi tentang media pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat atau benda yang dapat digunakan untuk perantara menyalurkan isi pelajaran atau materi yang disampaikan agar siswa mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, multimedia berbagai
sebagai kumpulan media berbasis komputer dan sistem komunikasi yang memiliki peran untuk membangun, menyimpan, menghantarkan, dan menerima informasi dalam bentuk teks, grafik, audio, video, dan sebagainya. Multimedia adalah media yang menggunakan dua unsur atau lebih. Media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Nah, kemudian Adobe Flash adalah salah satu produk software dari Adobe yang dahulu bernama Micromedia sebelum dibeli oleh perusahaan Adobe. Adobe Flash digunakan untuk proses membuat dan mengolah animasi atau gambar yang menggunakan vektor untuk skala ukuran kecil. Dalam pembelajaran, Adobe Flash merupakan gabungan konsep pembelajaran dengan teknologi audiovisual yang mampu menghasilkan fitur-fitur baru yang dimana pemanfaatan dalam pendidikan. Pembelajaran berbasis multimedia dapat menyajikan materi pelajaran yang lebih menarik, tidak monoton, dan memudahkan penyampaian. Siswa dapat memberi materi pelajaran tertentu secara mandiri dengan komputer yang dilengkapi program multimedia. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan Adobe Flash. Kelebihan dan kelemahan Adobe Flash adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya Action Sprite memungkinkan untuk membuat animasi dengan menggunakan kode sehingga memperkecil ukuran. Yang kedua, dapat ditampilkan di berbagai media seperti web, CD-ROM, DVD, televisi, handphone, dan PDA. Yang ketiga, dapat membuat website, CD, animasi kartun, elektronik, iklan TV, dan permainan. Yang keempat, kebutuhan perangkat keras tinggi. Yang kelima, ukuran file yang kecil dengan kualitas yang baik. Nah, kemudian kekurangan Adobe Flash adalah komputer yang ingin memainkan animasi Flash harus memiliki flash player, di mana untuk menginstalnya harus online terlebih dahulu. Nah, adapun kajian penelitian yang relevan. Judul penelitian: peneliti telah menghasilkan media pembelajaran matematika berbasis Android pada materi bangun datar untuk siswa kelas 6 SD. Penelitian ahli, reviewer, dan guru sekolah dasar terhadap produk adalah sangat baik. Tanggapan siswa kelas 6 SD terhadap media pembelajaran matematika berbasis Android adalah berada pada interval antara setuju dan sangat setuju. Perbedaan menggunakan metode penelitian pengembangan model menurut Tiarjin serta lebih fokus kepada kelayakan media pembelajaran. Persamaan peneliti ini dengan peneliti yang peneliti lakukan adalah sama-sama pengembangan pada media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 3 yang terdiri dari jenis penelitian, tempat penelitian, model pengembangan, hipotesis, prosedur pengembangan, dan desain uji coba. Nah, jenis penelitian ini termaksud dalam jenis penelitian pengembangan atau sering dikenal dengan sebutan Research and Development atau R&D. Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 16 Limboto. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2024. Model pengembangan Bohr and Gell mengemukakan 10 langkah dalam R&D yang dikembangkan oleh Staff Teacher Education Program at First Labor Education dalam mini courses bertujuan meningkatkan keterampilan guru pada kelas spesifik. Nah, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya disusun berdasarkan pengamatan.
awal sebelum dilakukan eksperimen pada objek penelitian dan dipadukan dengan hasil kajian terhadap literatur yang relevan dengan bidang penelitian, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data dan analisis data penelitian. Nah, kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data: yang pertama wawancara, yang kedua kuesioner. Nah, setelah data uji coba berhasil didapatkan, maka dilakukan pengolahan data. Pengolahan data hasil uji coba dianalisis menggunakan rumus presentase. Nah, subjek uji coba produk pada uji perseorang terdiri dari 2 validator, yaitu 1 orang ahli media dan 2 orang ahli materi data yang akan dianalisis dari penelitian ini, yaitu dari subjek uji coba. Siswa, data tersebut akan diolah menggunakan teknik analisis deskriptif presentase, yaitu cara yang digunakan untuk mengubah data kuantitatif menjadi bentuk presentase, kemudian diterpresentasikan dalam bentuk kalimat yang bersifat kualitatif terdiri dari analisis data ahli media, data ahli materi, dan data uji coba siswa. Penyimpulan kelayakan media diidentifikasikan dengan nilai presentase skor. Semakin tinggi presentase skor pada analisis data, maka semakin tinggi tingkat kelayakan media pembelajaran matematika berbasis Adobe Files. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.